Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu sepertiga malam tiap malamnya, wabil khusus di bulan suci Ramadan ini, dan tentu saja di malam-malam seterusnya. Kenapa kita mesti memanfaatkan waktu di sepertiga malam tersebut? Karena di sepertiga malam ketiga yang terakhir, itulah Allah SWT turun ke langit dunia. Dijelaskan dalam hadits qudsi, Nazala Rabbuna ila sama'id dunya. Tuhan kami turun ke langit dunia. Hina yabqa thulutha minal lail. Ketika malam tinggal sepertiga, berarti sepertiga malam yang terakhir. Karena malam itu dibagi tiga. Sepertiga malam yang pertama itu diperkirakan dari jam 8 sampai jam 10. Sepertiga malam yang kedua dari jam 10 sampai jam 12. Sepertiga malam yang ketiga dari jam 12 sampai terbit fajar, sampai masuk waktu subuh. Inilah yang disebut dengan sepertiga malam. Itu kalau kita baca di buku-buku fikih. Nah, di sepertiga malam yang terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ada jamaah yang bertanya, Ustaz, apakah yang turun ke langit dunia itu Allahnya langsung atau rahmatnya? Yang jelas, mau Allahnya yang turun atau mau rahmatnya yang turun, yang jelas insya Allah di sepertiga malam tersebut itu Allah turun ke dunia. Mungkin Allahnya sendiri yang langsung turun karena tidak ada yang sulit bagi Allah SWT, atau boleh jadi rahmat Allah SWT yang turun di sepertiga malam tersebut. Apa yang dilakukan sama Allah SWT di sepertiga malam yang terakhir? Allah SWT menantang kepada kita yang bangun di sepertiga malam. Mari kita jawab 3 tantangan Allah SWT ini. Dengan cara tentu kita bangun di sepertiga malam dan memanfaatkan waktu sepertiga malam ini dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tantangan Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman dalam hadits qudsi yang pertama, may yad'uni fa'ajibalah. Barang siapa yang berdoa akan saya kabulkan. Wa may yas'aluni fa'atiyah. Barang siapa yang meminta akan saya beri. Oleh karenanya, mulai saat ini marilah kita perbanyak berdoa, buat catatan-catatan dalam buku kita, apa saja keinginan-keinginan kita kepada Allah SWT. Biar apa? Biar doanya enggak terlalu panjang tapi banyak yang kita minta. Caranya kita catat doa-doa kita catat keinginan-keinginan kita, sebanyak 20 keinginan misalnya kita catat. Jadi begitu kita berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, kabulkan apa yang sudah saya catat. Doanya singkat tapi permintaannya banyak. Tantangan yang ketiga, wa may yaghfiruni fa'ghfirlah. Barang siapa yang beristighfar menampun kepadaku akan saya ampuni. Ampunan Allah SWT sebenarnya yang paling penting. Karena kita kalau sudah diampuni dosanya oleh Allah SWT, pasti segala keinginan kita, segala doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penghalang kenapa doa kita tak kunjung dijawab, kenapa permintaan kita belum juga terwujud, salah satunya adalah mungkin karena kita mempunyai dosa-dosa kepada Allah SWT, belum diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah penghalang sebenarnya. Doa dan keinginan kita belum diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika dosa kita sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah segala doa, segala keinginan kita akan diwujudkan oleh Allah SWT. Di bulan Ramadan inilah kesempatan kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memanfaatkan di sepertiga malam. Jangan sampai di waktu sepertiga malam kita gunakan untuk nonton televisi sambil menunggu azan dikumandangkan. Jangan sampai itu terjadi. Itu menyinggung perasaan Allah SWT. Allah turun ke langit dunia. Allah menantang kepada hambanya, tapi hambanya malah santai-santai. Hambanya tidak mendekatkan diri kepada Allah SWT.
Maka marilah kita manfaatkan sepertiga malam ini untuk betul-betul mendekatkan diri kita kepada Allah SWT dengan qiyamul lail, mendirikan solat-solat sunnah, dengan tadarus Al-Quran, dengan berzikir, dengan membaca solawat, dengan berdoa kepada Allah SWT. Jangan sampai kita memanfaatkan di sepertiga malam terakhir dengan banyak nonton televisi. Wabil ashahum yastaghfirun, dan ciri-ciri orang yang ahli surga itu adalah di waktu sahur dia menampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Syukurun katsiran ala ihtimamikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.